Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini gue mau berkunjung ke salah satu museum bersejarah untuk bangsa Indonesia, yaitu Museum Pancasila Sakti. Untuk harga tiket per orang yaitu Rp5.000 dan kendaraan bermotor Rp2.000. Baik, beginilah suasana di tempat parkir di dalam museum, sangat luas dan nyaman pastinya. Sebelum kita masuk, sedikit informasi. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Bapak Soeharto. Dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar, monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Beginilah suasana di dalam sebelum gerbang masuk museum. Ruang relik Monumen Pancasila Sakti adalah merupakan salah satu ruangan dalam Paseban lama yang diresmikan pada 1 Oktober 1981 oleh Presiden Soeharto. Lokasinya persis berada di belakang Museum Paseban. Dihubungkan dengan lorong terbuka dengan sebuah kantin kecil di bagian awal lorong. Baik, di sini ada koleksi kendaraan, 4 mobil saksi bisu kesaktian Pancasila. Yang pertama ada tipe GM Oldsmobile 98. Adalah mobil yang pernah dipakai Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Mobil itu dipajang di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mobil sedan buatan Amerika Serikat itu menjadi kenangan akan jasa dan peristiwa yang menimpa Jenderal Ahmad Yani. Baik, selanjutnya ada Toyota Land Cruiser. Ini adalah mobil dinas Panglima Kostrad Mayor Jenderal TNI Soeharto, juga dipajang. Mobil bekas Presiden kedua Indonesia itu menyimpan banyak cerita pada peristiwa G30 SPKI. Mobil ini dengan sebutan lain Toyota Canvas. Ini menjadi kendaraan yang digunakan oleh Soeharto saat masih menjadi Panglima Kostrad. Selanjutnya ada truk Dagger 500. Dagger 500 ini dipakai Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk menculik jenderal. Truk memiliki warna biru muda dengan tulisan besar PN Artayasa. Truk Dagger 500 digunakan beberapa anggota PKI untuk melakukan penculikan Majen TNI Anumerta Donald Isaac Panjaitan. Selanjutnya ada Panzer PCMK-2 Saracen. Tak cuma mobil penumpang yang cukup bersejarah, mobil lapis baja ini digunakan untuk membawa jenazah Letnan TNI MT Haryono di Markas Besar Angkatan Darat menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Baik, selanjutnya mari kita menuju Sumur Maut atau yang kita kenal Lubang Buaya. Beginilah suasana halaman menuju Sumur Maut.
Baik, ini adalah rumah penyiksaan yang menjadi lokasi penyiksaan para pahlawan revolusi yang dibuat untuk menandatangani surat pernyataan pengakuan sebagai anggota Dewan Jenderal, yang merupakan isu yang dibuat PKI untuk memfitnah para jenderal tersebut bahwa mereka berencana mengkhianati Presiden Soekarno. Di tempat ini terdapat diorama penyiksaan para korban. Kisah awal pemberontakan PKI, dulunya tempat ini adalah sebuah sekolah rakyat dan dialihfungsikan oleh PKI sebagai tempat penyiksaan. Selanjutnya ada sumur maut. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm ini untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Selanjutnya ada patung ketujuh pahlawan revolusi berdiri di depan sebuah dinding dengan tinggi 17 meter dengan hiasan Garuda Pancasila. Tinggi 17 meter ini melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Patung ini adalah karya pematung almarhum Edi Sunarso. Selanjutnya ada rumah pos komando. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Jadi, rumah tersebut digunakan sebagai pos komando pasukan G30 SPKI dalam menyusun rencana penculikan 7 jenderal yang dianggap vokal pada 1 Oktober 1965. Pos Komando Pasukan G30 SPKI merupakan rumah warga desa Lubang Buaya bernama Bambang Haryono. Bambang Haryono diminta paksa meninggalkan rumah dengan jaminan tidak ada barang-barang berharga yang hilang. Namun pada kenyataannya, setelah 1 Oktober 1965, kondisinya tidak sedemikian. Selanjutnya ada rumah dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam museum untuk melihat dan mengetahui kronologi yang divisualisasikan melalui relief, diorama, dan gambaran bagaimana kejamnya tindakan PKI. Dalam sejarah Monumen Pancasila Sakti dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap tegak berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Pemberontakan PKI dapat ditumpas dalam waktu singkat yang menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat diganggu-gugat dan siapapun yang mencobanya akan dibasmi sampai tuntas. Paham komunis adalah ideologi yang berbahaya dan bisa menyengsarakan rakyat
Karena itu, pendirian sejarah Monumen Pancasila Sakti dilakukan untuk memperingati momen berdarah tersebut dan sebagai pengingat akan kejamnya komunis. Kisah pemberontakan dituangkan dalam kronologi G30 SPKI yang divisualisasikan melalui relief dan diorama yang terdapat pada sejarah Museum Lubang Buaya untuk memberi gambaran bagaimana kejamnya tindakan PKI waktu itu. Diharapkan para pengunjung dapat mengetahui bagaimana sejarah G30 SPKI lengkap dan tragedi berdarah yang diakibatkan oleh pemberontakan PKI sehingga lebih mewaspadai akan adanya bahaya komunis. Selanjutnya kita akan melihat gambaran kronologi penculikan 7 jenderal. Ketujuh jenderal tersebut adalah Maijen TNI Sutojo Siswo Miharjo, Maijen TNI DI Panjaitan, Letjen TNI R. Suprapto, Jenderal TNI Ahmad Yani, Letjen TNI MT Haryono, Letjen TNI S. Parman, dan Kapten Pierre Tendean. Juga tertembaknya Ade Irman Nasution. Dan yang terakhir, kita akan melihat sisa-sisa pakaian, informasi riwayat hidup, dan hasil visum, beserta barang-barang pribadi milik 7 pahlawan revolusi.
Baiklah, saya rasa cukup mengenai informasi seputar Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Semoga tragedi sejarah yang pahit ini tidak akan pernah lagi terjadi di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa.